Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang integritas sebuah data pada MD5 hashes yang mana terdapat pada bab kriptografi hashing. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Fauzan Ali Ghafur dengan NIM 190 5121441 dari Prodi Sistem Informasi. Sebelum membahas terkait MD5 itu sendiri, saya akan menjelaskan tentang kriptografi hash. Kriptografi hash ini adalah sebuah algoritma yang bisa berjalan atau bereksekusi pada sebuah data yang mana nantinya akan menghasilkan sebuah nilai checksum. Fungsi utama dari kriptografi hash ini adalah memverifikasi sebuah autentikasi dari data. Sebagai contoh, ada dua data atau lebih yang memiliki nama yang sama. Kita mengetahui bahwa salah satunya terdapat file asli, dan kita mengetahui nilai dari checksum dari sumber aslinya. Nah, dari banyak nama file yang sama, bisa saja terjadi perbedaan nilai hashnya atau nilai checksumnya. Dengan nilai checksumnya ini, kita bisa mengetahui apakah kedua atau lebih dari data tersebut saling memiliki nilai checksum yang sama. Jika terdapat nilai checksum yang sama, maka file tersebut bisa dikatakan asli. Jika terdapat perbedaan nilai checksum, maka bisa dipastikan dari salah satu data tersebut mengalami modifikasi atau perubahan. Kriptografi yang sering digunakan adalah MD5 dan SHA-1 pada tingkatan awal atau tingkatan umumnya. MD5 ini adalah Message Likes Algorithm 5. MD5 digunakan sebagai verifikasi integritas data. MD5 memiliki nilai hash besar 128 bit hash value. MD5 akan membuat sebuah nilai checksum yang berisikan 35 hexadecimal string 0 sampai 9 dan A sampai F. Untuk cara kerja MD5 sendiri, yang pertama adalah penambahan bit-bit pengganjal atau append padding speed. Kedua, penambahan nilai panjang pesan semula atau append length. Ketiga, inisialisasi penyangga MD atau initialize MD buffer. Yang keempat, pengolahan pesan dalam 16 huruf blok berukuran 512 bit. MD5 ini biasa gunakan pada verifikasi file, penyimpanan password, dan pencarian database. Verifikasi file ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sebuah file memiliki nilai checksum pada MD5. Ketika kita mendownload sebuah file yang mana pada website tersebut sudah dituliskan untuk file aslinya dari pihak website resmi adalah memiliki nilai checksum sekian. Jika saat mendownload dan kita mengeceknya memiliki perbedaan checksum, maka bisa dipastikan data tersebut atau file yang kita download tersebut sudah terkontaminasi virus ataupun sudah termodifikasi oleh pihak di luar kewenangan dari pengelola website tersebut. Password storage ini digunakan sebagai penyimpanan password yang mana untuk seperti kita ingin memasukkan password dari penyedia aplikasi, password tersebut sudah di-hashing menggunakan MD5. Gunanya di-hashing ini untuk menjaga
integritas data. Jadi ketika user menginputkan passwordnya, ketika passwordnya itu cocok, maka juga akan dicek nilai checksumnya. Jika terdapat perbedaan sedikit saja, seperti huruf besar atau spasi, maka nilai checksumnya akan berbeda. Yang ketiga ada database searching. Database searching ini bisa kita ketahui bahwa pada database memiliki nilai atau memiliki banyak data. Untuk memudahkan para stakeholder atau developer mencari database atau data pada database, mencari menggunakan nama dari data tersebut bisa, namun memakan waktu yang cukup lama untuk mencarinya karena kemungkinan terjadi ada penamaan file yang sama. Menggunakan MD5 sebagai hashing ini memudahkan untuk pencarian. Jadi cukup mencari dengan nilai hashing yang sudah pernah dicatat pada masing-masing file. Keuntungan dan kerugian MD5. MD5 sangat berguna karena sangat mudah untuk membandingkan dan menyimpan hashes yang kecil daripada menyimpan dengan banyak variabel teks yang panjang. Selain itu, sangat mudah untuk menghasilkan intisari pesan dari pesan asli menggunakan algoritma ini. Contoh yang kedua ini sama seperti untuk mencari file pada database searching. Yang ketiga, dalam beberapa kurun waktu yang terjadi, MD5 ini mengalami coalition weakness, seperti terjadinya kemungkinan untuk membuat nilai checksum atau hashes yang sama dalam input yang berbeda. Seperti contohnya adalah ketika kita ada menyimpan file teks yang berjudul makan, memiliki nilai checksum sekian. Kemudian ketika kita ingin menyimpan file lain dengan nama berjalan, nilai checksum antara kedua file tersebut memiliki sama, padahal file tersebut memiliki perbedaan, namun nilai checksumnya sama. Pada MD5 ini terjadi kerentanan yang mana hacker sudah membuat rainbow table. Rainbow table ini pada dasarnya hacker sudah membuat password tebak-tebakan seperti password 1-9 atau 1-8 itu memiliki checksum berapa, terus seperti halnya password lainnya yang pada umumnya memiliki kerentanan yang tinggi karena memiliki yang sama dengan user lain. MD5 ini atau hashes MD5 ini memiliki one way function yang mana hanya bisa di encrypt namun tidak bisa di decrypt. Password checksum seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita akan langsung mencoba hashes atau nilai checksum menggunakan MD5 ini. Untuk file kita bisa mencobanya. Kita mencoba MySQL. Untuk MD5 nya nilainya sekian. Kita cek pada MD5 MySQL nya dengan MD5 nya berapa.
kurang lebih sama. Jika dilihat semata, kita bisa melihat hampir memiliki kesamaan, hanya saja yang dari website memiliki hurufnya itu huruf kecil, sedangkan pada MD5 Checksum Utility ini huruf yang di generate adalah huruf besar. Kita bisa mencobanya, verify apakah yang kita cek pada utility tools ini sama dengan yang pada website. D5 hash match, berarti tidak ada satu perbedaan huruf ataupun angka pada file ini. Kemudian kita akan coba jika bukan file, seperti password. Password itu ketika kita masukkan si pengelola aplikasi ataupun website menggunakan MD5, bagaimana nilai checksumnya. Ini ada 5 function hash online. Saya akan mencoba password ini. Untuk yang di sini kita coba lagi dengan MD5 hash generator lainnya. Kita masukkan password yang sama. Jika dilihat dengan semata, kita bisa melihatnya sama. Hanya saja dari website passwordgenerator.net menggunakan huruf besar untuk nilai checksumnya, sedangkan pada MD5 online generation generating ini md5.cz dengan huruf kecil. Apa jadinya jika salah satu huruf kita bikin kapital atau kita tambahi spasi? Nah, di sini sudah berubah total. Yang ini tanpa huruf kapital awalannya AE, untuk huruf awalannya kapital C3. Dan bisa kita lihat ini sudah berubah total, tidak ada yang sama, hanya beberapa angka dan huruf yang sama, namun sudah berbeda jauh. Kalau ditambahi spasi atau kita tambahi sebuah F, sudah berubah lagi. Itu yang dapat saya jelaskan terkait MD5 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.